Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya 3 hari nggak bikin video ya. Silakan untuk yang channel YouTube, silakan like, subscribe, and komen ya. Nanti bisa komen dan saya akan berusaha menjawab sebatas kemampuan saya, kecuali yang ikut seminar online-nya ya. Nanti bisa mengikuti kalau yang berminat. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang satu tema tentang sedekah ya. Di kelas vibrasi dan di pembelajaran tentang kemakmuran ya, saya sering bicara tentang sedekah ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dua perbedaan orang bersedekah ya. Jadi ada dua perbedaan orang sedekah. Yang satu sedekah dia kemudian mendapatkan pengembalian dari alam semesta. Yang kedua dia melakukan sedekah tapi dia tidak mendapatkan pengembalian dari alam semesta. Nah, kedua hal ini kenapa bisa berbeda ya? Sama-sama sedekah, sama-sama mengeluarkan uang, tetapi kenapa hasilnya ya, hasil akhirnya bisa berbeda. Nah, di sini kita akan membongkar ya, atau mengupasnya seperti itu. Jadi banyak sekali seorang motivator atau seorang yang mengajarkan tentang sedekah, akan tetapi kadangkala ketika kita mempraktekannya hasilnya tidak seperti yang dibicarakan oleh para motivator atau banyak orang yang menjelaskan ya. Seperti contohnya Ustadz Yusuf Mansur ya, itu kan dia sering menjelaskan tentang sedekah. Akan tetapi kalau Anda tidak memahami cara kerja daripada alam semesta dan tidak menganut polanya bagaimana sedekah yang benar, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup Anda. Artinya sedekah Anda ya karena Anda prakteknya salah, maka yang terjadi adalah Anda tidak mendapatkan apa-apa ya, atau Anda tidak dapat pengembalian dari semesta. Karena janji dari sedekah, orang yang sedekah kan 10 kali lipat seperti itu ya. Dan itu benar sebetulnya ya, bukan salah ya, tetapi prakteknya juga harus benar. Jadi prakteknya juga harus benar ya, tidak hanya sedekahnya, tidak hanya memberi kemudian setelah memberi otomatis 10 kali lipat. Nah, itu tidak seperti itu. Makanya di sini saya ingin menjelaskan ulang ya, bagaimana sedekah yang benar seperti itu. Oke. Jadi jangan sampai Anda kemudian percaya dengan mentah ya, bahwa katanya sedekah itu nanti kalau saya sedekah nanti alam semesta membalas 10 kali lipat misalkan. Kemudian Anda menunggu, loh mana kalau nggak dapat seperti itu. Nah, karena di sini Anda mengalami kesalahan ya sebetulnya. Nah, kesalahannya adalah orang yang bersedekah ya, salah satunya ya. Yang pertama, orang sedekah tapi jadi seperti ini ya, di dalam hukum law of attraction atau bahwasanya berpikir yang positif atau berpikir kelimpahan, merasa berlimpah, kemudian kurang satu lagi yaitu action yang berlimpah. Nah, sedekah itu sebetulnya adalah menunjukkan action, bukti ya bahwa Anda melimpah. Contohnya gini, kalau orang kaya, orang yang katakanlah seperti ini ya, misalkan hari ini Anda punya 10 miliar katakanlah, kemudian Anda disuruh sedekah dengan nilai 1 juta katakanlah. Nah, itu akan sangat terasa ringan, sangat terasa kecil, dan Anda setelah sedekah Anda nggak berpikir lagi. Maksudnya gini, Anda nggak akan berpikir menunggu hasilnya gitu loh. Saya sedekah 1 juta nih, saya menunggu hasilnya pengembalian dari semesta yang 1 juta 10 kali lipat tadi ya. Nah, kalau Anda hari ini punya 10 miliar atau Anda orang kaya atau miliarder dan Anda memberikan uang 1 juta, maka Anda tidak akan berpikir seperti itu ya. Nah, disebut dengan pola pikir kaya atau pola pikir makmur seperti itu ya.
di dalam jiwa Anda, di dalam pikiran Anda merasa makmur, Anda merasa berlimpah, Anda merasa sangat banyak sekali ya, atau Anda merasa sangat cukup seperti itu, sehingga kemudian ketika Anda mengeluarkan uang 1 juta itu tidak terasa ya, seperti orang beol ya, setelah plung, nah itu sudah. Nah, salah satu kesalahan kita adalah ketika kita memancing energi alam semesta dengan sedekah. Nah, setelah kita sedekah kita berpikir ya, kita menunggu mana pengembalian semesta. Itu satu, itu akan terjadi semesta tidak membalas. Karena apa? Ketika Anda sedekah itu tidak didasari rasa hati dan pikiran yang merasa makmur, merasa cukup, merasa berlebih, merasa berlimpah, seperti itu ya. Nah, beda dengan yang pertama tadi, orang yang mengeluarkan sedekah tapi dia punya 10 miliar, punya 100 miliar. Dia mengeluarkan uang 1 juta, rasanya kecil karena dia merasa berlimpah, dia merasa makmur. Nah, cuman masalahnya orang yang pertama tadi itu dia merasa makmur karena dia memiliki uang gitu ya. Nah, padahal sebetulnya rasa makmur itu tidak ada kaitannya dengan uang. Nah, ini sebagai catatan ya. Jadi rasa makmur, rasa berlimpah, rasa kaya itu hanya masalah rasa. Itu hanya masalah pola pikir, itu hanya masalah perasaan. Nah, perasaan, karena itu perasaan dan tidak terkait dengan berapa jumlah uang Anda, itu bisa Anda bangkitkan walaupun sekarang Anda nggak punya uang misalkan, atau uang Anda sedikit. Nah, itu hanya masalah rasa. Nah, rasa itu bisa Anda ciptakan sendiri ya. Misalkan gini, Anda nggak punya apa-apa, Anda nggak punya uang banyak ya, tetapi Anda merasa makmur, Anda merasa berlimpah, Anda merasa cukup. Kemudian Anda mengeluarkan uang 1 juta atau uang 500.000 atau uang 5 juta. Tetapi di dalam pikiran dan perasaan Anda tidak merasa itu uang besar gitu. Anda mengeluarkan, kemudian ya sudah, Anda nggak berpikir lagi. Anda nggak menunggu hasilnya bagaimana, ikhlas ya bahasanya ya. Ikhlas karena didasari rasa bahwa Anda itu sangat melimpah, sangat banyak, sangat cukup. Ya, di dalam layar pikiran dan di layar mental Anda merasa sangat cukup. Sehingga tidak mungkin ketika orang cukup mengeluarkan uang 1 juta kemudian dia mikir gitu loh. Nah, kesalahannya di situ sebetulnya. Prakteknya yang salah, bukan sedekahnya. Kalau sedekah benar, tapi bagaimana landasan Anda ketika bersedekah itu juga sangat penting ya. Seperti itu. Makanya kesalahannya adalah ya, ketika Anda melakukan sedekah atau mengeluarkan dana itu harus ada perasaan berlimpah, ada perasaan bahagia, ada perasaan cukup, perasaan yang merasa bahwa Anda ini orang makmur seperti itu ya. Jadi alasan Anda sedekah adalah karena Anda ini orang makmur seperti itu ya. Anda merasa saya ini makmur misalkan, sehingga saya merasa mengeluarkan uang itu biasa gitu loh, seperti orang kaya seperti itu. Jadi ketika Anda dapatkan satu keajaiban atau satu miracle dari alam semesta dalam bidang sedekah, caranya adalah harus sinkron antara tindakan, pikiran, dan perasaan. Jadi pikiran Anda juga melimpah, perasaan Anda juga merasa melimpah, dan ketika Anda mengeluarkan dana, ya sudah, Anda tidak merasa menunggu, Anda tidak merasa butuh kembalian dari semesta. Jadi ketika Anda mengeluarkan sedekah itu rasanya sudah senang gitu. Mengeluarkan itu adalah satu kebahagiaan tersendiri ya. Nah, disitulah ketika Anda sudah bisa melakukan itu, maka miracle itu pasti datang ya. Itu pasti sebetulnya ya. Itu pasti. Ketika pikiran, perasaan, dan action itu selaras, maka yang terjadi ya miracle gitu. Nah, cuman kalau orang kaya artinya yang punya banyak duit, otomatis pikiran perasaannya makmur. Itu ketika dia mengeluarkan sesuatu, dia tidak menunggu lagi. Bahkan dia tidak mikir pengembalian, dia bisa memberi saja, itu sudah satu kebahagiaan, sudah luar biasa. Makanya ketika Anda kepingin menerapkan metode sedekah ya, sebetulnya Anda juga harus punya pemikiran dan perasaan yang sama seperti itu.
perasaan berlimpah dan pikiran berlimpah seperti itu. Jadi yang membedakan itu ya, bedanya adalah orang sedekah tapi dia menunggu hasilnya. Nah itu salah. Kenapa dia menunggu hasilnya? Karena dia merasa kurang, dia merasa nggak cukup, dia merasa miskin, sehingga dia harus mengandalkan sedekahnya untuk memancing semesta memberi pada dia. Artinya dia merasa kurang, dia merasa butuh, sehingga harus memancing dengan sedekah. Nah itu salah ya, kesalahannya di situ sebetulnya. Makanya ketika Anda menerapkan ilmu sedekah, sebetulnya Anda harus memantaskan diri dulu ya, ngecek dulu ke dalam pikiran dan perasaan Anda. Kalau Anda belum punya vibrasi kaya, belum punya vibrasi makmur di dalam pikiran dan perasaan Anda, kemudian Anda sedekah ya, di situ tidak ada pertukaran energi yang seimbang ya dari alam semesta. Karena sebetulnya alam semesta itu dia akan memberi sesuai dengan apa yang Anda berikan, seperti hukum karma ya. Anda memberi, Anda diberi. Anda menjahati, Anda dijahati. Itu sebetulnya hukum karma ya. Hukum timbal balik itu juga berlaku di dalam hukum tarik menarik sebetulnya. Jadi rumus sedekah itu sebetulnya juga salah satu manifestasi untuk ini ya, menyeimbangkan, menyelaraskan dari hukum alam ya sebetulnya ya. Jadi di samping ketika Anda itu punya pola pikir positif dan kemakmuran, kemudian perasaan Anda juga merasa makmur, tindakan Anda juga mencerminkan. Nah ini ya, jadi banyak sekali orang yang melakukan LOA, dia sudah visualisasi, sudah afirmasi, tapi nggak jadi-jadi sampai bertahun-tahun. Kenapa seperti itu? Karena pikiran, perasaan, dan tindakannya tidak selaras. Sekarang begini ya, misalkan Anda berpikir, pikirannya sudah makmur, merasa berlimpah, perasaannya juga merasa berlimpah, tetapi prakteknya Anda pelit. Prakteknya Anda nggak mau mengeluarkan apa-apa, prakteknya Anda melihat semua benda itu mahal misalkan. Itu kan tidak selaras dengan apa yang Anda visualisasikan. Sehingga kemudian alam semesta membaca bahwa orang ini bohong gitu. Dia merasa kaya, dia merasa cukup, merasa berlimpah, tapi kenyataannya dalam prakteknya tidak ada tanda-tanda di sana gitu. Jadi praktek sedekah itu tujuannya membangun tanda-tanda bahwa Anda itu yakin kepada diri Anda sendiri bahwa Anda itu orang yang makmur seperti itu. Buktinya apa? Loss ya. Misalkan Anda makan juga ngasih tip, loss ya, nggak mikir untung rugi dan sebagainya. Wah, saya mengeluarkan tips berarti saya rugi dong. Nggak seperti itu ya. Orang kaya nggak mikir seperti itu. Dia hanya berbagi karena dia merasa sangat sudah cukup seperti itu. Kemudian dia juga sering banyak berbagi ya. Contohnya kayak musim corona ini ya, banyak orang kaya yang mengeluarkan dana sampai miliaran seperti itu ya. Dan itu sebetulnya nggak rugi sebetulnya ya. Itu akan kembali kepada dirinya sendiri sebetulnya. Entah bentuk dalam rezeki, dalam hal keuangan, atau bisa jadi dalam hal kesehatan ya. Misalnya secara garis dia nanti akan kena virus misalkan, tetapi gara-gara dia sedekah kemudian dia selamat. Makanya tidak harus dengan diganti dengan rezeki dalam berupa uang ya, seperti bisa menyelamatkan istilahnya ya, bisa menyelamatkan atau menghindarkan dari bala, itu memang benar ya. Tetapi dalam garis besar ketika Anda mengeluarkan itu tidak menunggu hasilnya, kemudian ketika mengeluarkan itu sudah, Anda nggak mikir lagi, dan ketika mengeluarkan itu dari dasar pikiran dan perasaan bahwa Anda merasa cukup dan merasa berlimpah. Nah disitulah disitulah ukurannya sebuah sedekah itu akan menjadi berlimpah dan kembali kepada Anda. Alam semesta memberikan umpan balik kepada apa yang Anda berikan pada orang lain ya, seperti itu. Namun catatan lagi, ketika Anda melakukan sedekah ini seperti menanam ya. Orang menanam itu ya tidak harus langsung hasil gitu loh. Kadang-kadang orang bingung di situ ya. Karena orang menunggu, orang berharap, sehingga kemudian dia kapan saya sudah sedekah tapi kenapa kok saya tidak dapat kelancaran, atau tidak dapat miracle, atau tidak dapat apa ya. Nah ini yang salah sebetulnya. Ketika Anda melakukan sedekah, ya Anda lakukan terus. Jangan berpikir hasilnya. Jangan berpikir Anda mendapatkan apa ya.
tapi sedekahlah, berikanlah sesuatu kepada alam semesta, dan itu seperti menanam. Kalau belum waktunya panen, ya nggak panen gitu loh. Maka Anda harus melakukan terus. Panennya kapan? Ya yang menentukan nanti alam semesta sendiri ya. Momennya kapan? Itu alam semesta yang menentukan sendiri. Tetapi ketika Anda melakukan dengan konsisten, dengan terus, dengan istiqomah istilahnya, dan Anda belum mendapatkan apa-apa, tapi Anda sudah ikhlas, sudah los, sudah tidak mengharap apa-apa, hanya memberi dengan senang hati karena Anda merasa makmur dan merasa kaya, maka ketika itu boom atau ketika Anda panen di situ, biasanya panennya langsung besar ya. Misalnya setahun nih Anda melakukan terus nggak ada respon baik dari alam semesta. Nah ketika itu dikembalikan pada Anda biasanya besar gitu ya. Biasanya bentuknya langsung besar, langsung drastis ya. Terus ketika, tapi juga ada gini ya, ada yang cepat. Ketika Anda ngasih, misalkan sekarang ngasih, tiba-tiba 1 jam 2 jam Anda sudah dikasih orang, atau Anda sudah dapat miracle, peluang kerja, peluang usaha yang menjanjikan dan sebagainya ya, yang baik, koneksi yang baik dan sebagainya, dipertemukan dengan orang-orang yang pas seperti itu ya. Itu juga banyak terjadi ya. Teman-teman yang sudah menjalankan dan sudah ikut kelas vibrasi juga banyak yang mengalami seperti itu ya. Walaupun sebagian juga ada yang mungkin belum mengalami karena mungkin tidak percaya atau tidak mau praktek, atau tidak berani praktek, karena sedekah ini orang yang berani ya sebetulnya. Sedekah ini praktek yang lumayan berat karena ini berkaitan dengan harta, berkaitan dan mengeluarkan sesuatu. Kadang orang nggak percaya dengan Tuhan, orang nggak percaya, nggak berani, masih sanksi, masih ragu lah itu. Nah semuanya itu adalah jebakan dari pikiran sebetulnya. Yang ragu, yang tidak percaya, yang kemudian sanksi, itu kan sebenarnya pikiran semua. Kalau pikiran itu nggak ada ya keraguan nggak ada, sanksi nggak ada, ketakutan nggak ada, berani ya, loss seperti itu. Jadi mungkin itu ya penjelasan dari saya untuk menambah wawasan ya. Nah, nanti kalau mau bertanya silahkan di kolom komentar ya. Oke, selamat pagi.